terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datangnya dari Abdul Ghani dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sekarang ini lagi marak cara jual beli dengan tanpa modal dan tanpa harus kita sibuk-sibuk memiliki toko. Akan tetapi cukup kita menerima pesanan dan kita mengambil pesanan, atau yang sering disebut dropship. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Terima kasih atas penjelasannya. Dropship. Ini ada beberapa pembahasan singkat dulu ya tentang jual beli melalui online internet pertama. Yang pertama dan utama adalah barang yang dijual belikan adalah barang halal dulu ya. Barangnya harus halal dulu. Kalau barangnya haram tidak boleh. Jual beli khamar dan sebagainya nggak masuk di situ. Jual beli barang yang halal satu. Yang kedua, jual beli dengan barang yang dalam transaksi memang tidak ada unsur riba. Misalnya jual beli emas yang tidak kontan pembayarannya nggak sah di sini. Selain emas dan perak tentunya. Selain itu boleh. Kemudian yang kedua yang harus dibahas adalah transaksi melalui internet. Baik. Maka ulama mutaakhirin membahas karena zaman Imam Syafi'i belum ada namanya internet. Zaman Imam Nawawi juga tidak ada. Ibnu Hajar tidak ada. Baru muncul tahun ini ada internet. Beberapa puluh tahun yang lalu sudah diskusikan bagaimana transaksi melalui telepon. Asalkan memang orang sudah jelas maka dianggap sebagai transaksi, karena ada yang paling berat dalam mazhab Syafi'i adalah ijab qabul. Ijab qabul kan serah terima. Tapi serah terima benar harus terjadi di majelis tempat. Dan tempat ini berbeda. Ulama menjelaskan tempatnya apakah harus kita berhadapan-hadapan agar terjadi transaksi aku jual dan engkau membeli, kemudian pembeli mengatakan aku beli, lalu mengatakan aku jual. Apakah majelis ini termasuk kalau telepon di rumah di Semarang sama di Cirebon sudah sama-sama aku transaksi? Jadi majelis adalah tempat yang bisa dijadikan sarana komunikasi untuk menghasilkan sebuah transaksi. Maka ulama akhir zaman yang sudah menemukan telepon waktu itu ada mengatakan sah transaksi dari jauh. Enggak ada masalah. Jadi kita sudah ikut ulama yang mengatakan transaksi melalui telepon adalah sah-sah saja, enggak ada masalah. Baik. Yang jelas yang penting transaksinya jelas. Kemudian yang ketiga adalah menjual beli barang yang tidak bisa dilihat dulu. Menjual belikan barang yang tidak pernah dilihatnya. Sebab dalam jual beli mazhab Syafi'i kan memastikan pembeli harus tahu barang yang dijual. Ru'yatul mabi'. Barang yang dijual harus sudah diketahui. Kita tidak boleh membeli sesuatu dalam karung nggak tahu ini ayam apa kucing. Harus jelas ayamnya segede apa. Nah gitu. Dalam mazhab Syafi'i harus melihat. Tapi mazhab lain ada kemudahan seperti dalam mazhabnya Imam Malik misalnya. Cukup dengan kriteria. Kalau barang ada komposisi dan bentuknya, ada gambarnya dan sebagainya sudah terpenuhi. Dalam mazhab Malik sah-sah saja. Artinya kita jual beli online sah mengikuti mazhab Imam Malik. Dan ulama besar mazhab Malikiyah ini. Dalam ulama mazhab Malik alim seorang mujtahid. Dan mengikutnya ulama-ulama besar dan mazhab-mazhab yang lain pun sudah mulai mengambil dalam hal ini. Jadi boleh transaksi sesuatu yang kita tidak pernah melihatnya tapi ada sifat-sifat yang disebutkannya. Kriterianya, macam-macam bentuknya kayak ini. Sah. Kemudian ini kalau ini besar berarti transaksi melalui online adalah sah. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah sah di dalam madhab Imam Malik. Bahwasanya barang itu tidak lihat nggak apa-apa, yang penting sifat-sifatnya disebut, tapi pada ujungnya nanti ada namanya khiyar. Kalau ternyata barangnya nggak sesuai, maka pembeli berhak untuk membatalkan. Tidak sesuai benar. Katanya begini, ternyata begitu. Warnanya begini, keluar warna begini. Tidak sesuai, maka sang pembeli boleh membatalkannya. Itu hak khiyarnya. Khiyar, hak untuk melanjutkan, tidak melanjutkan. Tapi kalau sesuai, harus. Kalau tidak, kalau ada masalah, nabak khiyar. Sang pembeli boleh membatalkannya. Disinilah yang perlu ditekankan. Kalau mazhab Syafi'i, nggak perlu pakai ini. Kenapa? Harus sudah ngelihat dong.
Tapi dalam mazhab Malik masih dilindungi. Biarpun katanya boleh dengan ciri-cirinya saja, tapi ujung-ujungnya tetap dijaga agar jangan sampai ada orang pembeli yang dibohongi oleh penjual. Ini Islam indahnya. Kalau sudah melihat mazhab Syafi'i kan jelas. Ente sendiri sudah melihat. Kenapa ente ambil, kenapa mau. Lah ada tertipu. Tertipu gimana wong barangnya kelihatan di matamu? Nah gitu. Tapi mazhab Malik, oke, pakai sifat-sifat. Mungkin sekali penjualnya adalah bohong, tapi haknya dia untuk membatalkannya karena dibohongi. Kan begitu. Baik, seperti itu adalah seputar online. Kemudian setelah ini, pembahasan ini. Pembahasan, jadi jelas boleh ya, tentang online, boleh transaksi melalui internet, boleh sah-sah. Kita ikut pendapat ulama seperti itu. Kita permudah. Ini masalah urusan muamalah ini dipermudah. Karena ini adalah era global. Kemudian, masalah dropship itu, Anda pembeli, saya punya toko media, toko di online. Cuman saya nggak punya barang, cuman saya punya daftar barang. Jadi toko saya adalah digambar di internet, kan begitu ya? Saya punya segala macam beras, punya segala macam. Jadi kalau seandainya di gudang mungkin satu pondok nggak cukup. Tapi hanya di online. Anda pun kalau ke situ juga gampang, Anda bisa mendapatkan dengan cepat. Langsung ke Buya Yahya Shop. Apa gitu ya, sudah di online. Anda lihat langsung, kok ada semuanya. Wah, segala macam ada. Anda masuk. Saya tidak punya gudang. Nggak punya barang. Tapi semua barang yang saya pajang di toko online saya ini, saya sudah koneksi. Sudah kerjasama dengan orangnya. Seperti penjuru Indonesia. Jadi setiap ada pesanan, saya calling ke sana. Setiap ada pesanan, saya calling ke sana. Bagi saya, bagi pembeli mudah, nggak usah nyari. Nyarinya ke satu tempat saja. Bagi saya mudah, saya tidak usah punya gudang. Bagi produsen mudah, nggak usah masarkan. Lihat, ada kemudahan. Maka selagi ada kemudahan dan tidak ada yang dirugikan, maka kemudahan inilah menjadi pendorong untuk dijelaskan hukumnya dan bisa disimpulkan akhirnya. Bisa disimpulkan, ana masalah ini semuanya. Tapi apapun bentuknya harus ada takyif fikihnya, harus diarahkan kepada hukum fikihnya bagaimana ini. Oke, saya tidak punya barang. Saya punya toko tapi nggak ada barangnya, hanya sampel gambar saja. Oke, maka dalam hal ini nggak ada jual beli. Anda tidak membeli ke saya tidak punya barang. Maka ada dua model dalam takyif fikihnya. Adapun masalah lafaz apa nama yang disebut itu nggak penting. Tapi maknanya begini. Ada namanya dalam Islam itu adalah salam. Salam itu jual beli yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Makanya dalam bab fikih ulama itu bab jual beli dengan syarat-syarat jual beli, taruh di belakangnya bab salam. Sebab jual beli kan syaratnya harus ru'yatul mabi', barang yang dijual harus ada, kan begitu. Ternyata ada jual beli yang sah ada pada zaman Nabi, yaitu jual beli barangnya nggak ngelihat. Makanya ulama fikih itu meletakkan bab salam setelah bab jual beli. Ini cerdasnya mereka. Kenapa? Jual beli itu harus begini syarat-syaratnya. Kemudian ini ada jual beli sah tapi nggak terpenuhi syaratnya. Nah ini namanya salam. Salam itu adalah barang yang nggak ada. Saya ingin beli barang yang nggak ada. Atau Anda beli ke saya barang yang ada, namanya Anda pesan ke saya. Maka syaratnya adalah uang kasih ke saya, nanti saya akan carikan sesuai dengan keinginan Anda. Biarpun kalau kita terapkan bab salam di sini, Anda pesan kepada saya akan carikan. Setelah Anda carikan, mereka kirim kepada Anda. Bisa saja ini kita masukkan salam, biarpun ada hal-hal yang belum terpenuhi nanti. Tapi secara umum masuk salam boleh. Atau yang kedua, jadi masuk salam, Anda pesan ke saya akan ambilkan di tempat lain. Anda transaksi kepada saya, mengirimkan uang kepada saya. Setelah itu Anda akan mendapatkan barang, saya akan cari. Atau saya menjadi wakil seperti orang menjual belikan. Wakil yang telah diizinkan untuk menambah harga. Jadi begini. Kalau Anda jadi penjaga toko harganya 10.000, kok Anda naikkan 2.000, maka 2.000 miliknya penjaga toko. Anda nggak boleh. Menambah nggak boleh. Anda menambah nggak boleh. Kalau Anda tambah, maka haram bagi Anda. Yang kerja di apotik. Obat harganya 10.000, Anda jadikan 12.000 kesepakatan karyawan. Nggak boleh, miliknya bos. Karena Anda di situ hanya penjual, saya sudah digaji. Kecuali bosnya sudah berkata, yang penting kau jual 10.000 paling rendah, selebihnya boleh kau naikkan dan kau boleh ambil. Artinya dengan tambahannya bosnya ridho. Nah, dalam hal ini produsen pasti tahu saya ngambil untung.
Maka bisa saja saya wakilnya seorang produsen tersebut, wakil menjualkannya dengan harga yang saya suka. Maka seolah-olah biarpun tanpa diucapkan, produsen itu sudah mengatakan, ya sudah, jualkan barang saya suka-suka ente, yang penting ambil dari saya begini. Kan begitu. Maka dari sisi ini juga bisa disahkan transaksi ini. Artinya saya menjualkan barangnya seorang produsen, harganya saya naikkan suka-suka, tapi dia sudah tahu dan pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Mereka tahu kita ngambil untung. Kenapa dia tahu kita tidak usah digaji sama dia kok. Nah, dalam hal ini masih boleh. Artinya bisa disimpulkan bahasanya dropship ini adalah diperkenankan, akan tapi dengan catatan urusan khiyar tadi, jika barangnya tidak memenuhi syarat maka punya hak untuk membatalkannya sang pembeli. Karena apa? Tidak boleh ada yang terdolimi dalam transaksi jual beli. Itu saja. Jadi kesimpulannya adalah sah-sah saja dropship, akan tapi yaitu tadi harus dipenuhi rambu-rambunya tadi. Barangnya harus yang halal ya. Kalau barang haram ngapain dijual belikan? Insyaallah ya. Ini kemudahan. Dan alhamdulillah dengan itu semua memang ada kemudahan. Kemudahan semuanya. Yang punya produk mudah terjual. Yang memasarkan, yang jualan pun bisa memiliki banyak barang tanpa harus ada gudang. Pembeli pun mudah mendapatkannya. Semua kemudahan. Itu adalah masalah muamalah. Urusan